Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih banyak sudah kembali lagi, sudah mampir di channel Nugroho Febianto. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang trip TikTok lagi, trip TikTok yang udah-udah nih, yang saya sudah rangkum menjadi satu dari mulai berangkat sampai balik lagi ke tempat awal. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi referensi perjalanan untuk kalian semua. Hari Senin tanggal 15 Januari tahun 2018, tepatnya kurang lebih 2 tahun yang lalu, saya memulai perjalanan dari Depok menuju ke Yogyakarta menggunakan bis Sinarjaya. Kebetulan saya dapat unit yang nomor lambung 30 RD menggunakan sasis Hino RN 285. Salah satu kelebihan dari sasis Hino RN 285 ini adalah sudah dilengkapi dengan fasilitas air suspensi atau suspensi udara yang membuat perjalanan kalian terasa lebih aman dan nyaman. Tarifnya sendiri yaitu Rp110.000, konfigurasi seatnya 22, tanpa leg rest dan tanpa toilet, dan lagi tanpa servis makan. Saat itu saya naik dari loket bis Sinarjaya yang terletak di Jalan Margonda Raya Depok. Lebih detailnya coba kita buka Google Maps. Cukup ketik aja di Google Map yaitu Sinarjaya Margonda. Nanti akan muncul dan kita klik aja. Nah, disinilah lokasi agen bis Sinarjaya Margonda. Lokasinya ini dekat dengan Bank BNI dan berdekatan dengan kantor wali kota Depok. Di sini kantor wali kota. Dan ini adalah agennya. Dan sedikit informasi untuk saat ini atau sekarang, agen bis Sinarjaya Depok tidak lagi melakukan aktivitas naik turun penumpang di agen. Nah, sekarang untuk naik turun penumpang semua sudah dialihkan ke terminal Jatijajar Depok. Tetapi jika kalian mau pesan tiket atau reservasi tiket, kalian bisa pesan di loket agen bis Sinarjaya ini, tepatnya di sini. Dan yang paling penting di loket atau di agen bis Sinarjaya Depok ini, kalian tidak bisa melakukan booking atau pesan tiket dari jauh-jauh hari. Perlu diingat. Jadi jika kalian mau berangkat pada hari H, misalnya tanggal 18 lah, contoh 18 April, kalian harus pesan pada saat hari itu juga, 18 April. Tidak boleh pesan pada saat H-3, misal tanggal 14 April atau tanggal 16 April dan seterusnya. Kalau bisa sih kalian datang pagi supaya tidak kehabisan tiket. Atau mungkin di antara kalian ada yang mau duduk paling depan, kalian bisa datang paling pagi supaya mendapatkan kursi paling depan. Begitu. Saya sendiri waktu itu pesan pagi-pagi sebelum loketnya buka, kalau nggak salah jam 8-an. Nah, sorenya jam 3 saya berangkat ke Jogja. Jam setengah 4 sore bis persiapan berangkat menuju Yogyakarta. Adapun rute yang dilalui adalah rute via jalur selatan, yakni Kebumen, Purworejo, dan seterusnya sampai dengan Yogyakarta. Apa? Perangkat truk. Emang nyarut di mana itu suatu? Nyarut. Hah? Nyarut. Di mana di Pitung apa di mana itu? Dan untuk bis Sinarjaya tujuan Depok Jogja, keberangkatannya hanya ada sore hari aja, yaitu jam 3 sore. Beberapa trayek Sinarjaya yang pemberangkatan dari Depok antara lain ada Depok Selawi, Depok Pekalongan, Depok Purwokerto, Depok Belik Bobotsari, Depok Wonosobo, Depok Yogyakarta, dan Depok Gemolong via Purwodadi. Dada gitu. Maksud dia dada. Oke, CS gue ini namanya. Bis ini menggunakan model bodi SR2 HD Prime garapan dari karoseri Laksana Semarang. Yang saya suka dari bodi SR2 HD Prime ini adalah walaupun bodi ini bertopi, tetapi pandangan bagi para penumpang untuk melihat ke depan masih cukup luas. Kalideres bagusnya di mana nih turunnya? Kalideres. Mau ke Kalideres. Bapak mau Kalideres.
Kalideres mah dari sini, Pak. Itu ngikut itu. Cawang. Iya, maksudnya ikut PPT. Oh ya, pintu bis Sinar Jaya ini menggunakan sistem kontrol pneumatik. Artinya, pintu bus ini bisa digerakkan secara otomatis, dibuka dan ditutup menggunakan tombol. Hal ini memudahkan driver tentunya, jadi tidak bolak-balik untuk membuka pintu. Dan setahu saya, bis Sinar Jaya ini tanpa menggunakan kernet. Jadi yang bertugas di bis hanya ada 2 orang saja, dan keduanya adalah driver tengah dan driver pinggir. Dan mereka nanti bergantian. Sedang lah. Satu mobil aja kelihatan. Ini udah dipakai radio ini. Itu SPG-nya nggak ada, Wak, gimana? Hah? Itu memori. Ada itu. Ada, Wak. Kurang lebih jam 6 sore bis tiba di SPBU milik PO Sinar Jaya yang terletak di dekat gerbang tol Kalihurip di Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kita isi solar dulu di sini sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Jogja. Sambil isi solar, penumpang lain pun memanfaatkan waktu untuk buang air kecil. Nah, ini dari depan dulu, lantas ke belakangnya ada. Nah, barangkali dodol atau wajibnya masih lengket, maaf ya, karena masih baru. Lain lagi itu saya duduk sampai lama. Ya, di bapak itu juga. Ya, nah ini masih waktu. Sekitar jam 7 malam, bis pun tiba di rumah makan Taman Selera yang berlokasi di Cikaung, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kita berhenti di sini untuk istirahat makan malam kurang lebih selama 30 menit. Selain bis Sinar Jaya, di sini juga tempat istirahat bis Hiba Group. Hiba Group itu contohnya seperti Laju Prima, lalu Murni Jaya, Setia Negara, dan lain-lain. Di rumah makan ini penumpang dipersilakan untuk makan malam dengan menggunakan uangnya masing-masing. Yang menjadi menu andalan makan malam di sini adalah pop mie. Asli sih. Untuk fasilitas di rumah makan ini juga cukup lengkap. Yang pertama ada charger HP, ada musola, dan toiletnya pun di sini cukup banyak jumlahnya, luas, mantap. Sekarang kita sudah berada di flyover Dermoleng di daerah Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Tadi kita exit di gerbang tol Pejagan. Lepas dari RM Taman Selera, bis dikemudikan oleh driver tengah, sedangkan driver pinggirnya beristirahat di belakang. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 4 jam, akhirnya kita istirahat kedua di rumah makan Panorama. Di sini rumah makan sekaligus kantor perwakilan PO Sinar Jaya di Prupuk.
Terminal. Nah, sekarang kita sudah berada di terminal Porco. Ini kurang lebih jam setengah 4 pagi. Di terminal ini pergantian driver dari driver tengah ke driver pinggir. Jadi sekarang giliran driver tengahnya yang istirahat di belakang. Alhamdulillah nih, mau jam 5 pagi kita tiba di tujuan akhir, yaitu Terminal Giwangan, Yogyakarta. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kru bis Sinarjaya 30 RD yang telah bertugas mengantarkan kami semua hingga selamat sampai tujuan. Jadi total waktu tempuh kali ini kurang lebih 13 jam setengah lah. Kita tadi berangkat dari Depok jam setengah 4 sore, tiba di Jogja jam 5 pagi. Jogja habis. Nah, ini penumpang yang turun di Giwangan juga sedikit aja kok. Ada beberapa orang aja. Emang penumpangnya nggak penuh pada saat itu. Dan selanjutnya bis ini menuju ke parkiran di Terminal Giwangan, lalu melanjutkan perjalanan lagi nanti sore ke arah barat, yaitu ke arah Depok. Nah, sekarang saya sudah berada di Terminal Giwangan, Jogja, dan sekarang saya belum memegang tiket pulang. Jadi saya belum tahu mau naik bis apa pada saat itu. Jadi emang kemarin itu pas pergi nggak kepikiran untuk pesan tiket pulang. Sayangnya sih begitu. Aduh. Yaudahlah, habis sholat subuh di musola Terminal Giwangan, saya pun lanjut naik Trans Jogja. Niatnya sih ngiter-ngiter aja sih, ngiter-ngiter nggak jelas naik Trans Jogja. Dan pada saat itu nggak disengaja sih saya naik Trans Jogja yang ke arah Prambanan. Nah, pas tiba di Prambanan ternyata ada agen bis di sana dan terdapat beberapa bis yang terparkir di sana. Karena masih pagi, sekitar masih jam 7, jam 8-an, jadi agennya masih pada tutup pada saat itu. Jadi saya nungguin di depan taman yang di dekat Tugu, apa itu lupa, di pinggir jalan antara provinsi itulah. Sambil lihat-lihat bis, sambil juga menunggu agennya buka. Setelah agennya buka, saya langsung pesan tiket bis Putra Mulia. Go-show dadakan, dan alhamdulillah dapat kursi paling depan nomor 1, inget banget. Tiketnya berapa ya? Saya lupa waktu itu, 150 apa? Ada di layar kaca tiketnya lah. Nah, setelah saya megang tiket, setelah saya udah beli tiketnya, waktu itu masih jam 10-an pagi. Masih bingung nih, sedangkan bisa berangkat nanti siang jam 1 atau jam 2-an lah. Nah, saya lanjut lagi naik Trans Jogja ke arah Malioboro. Nah, jadi enaknya naik Trans Jogja itu tarifnya yang murah. Jadi kalau kalian mau muter-muter selama mungkin, kalian tetap bayar 3.500 saja. Cukup menghemat budget. Di Malioboro tepatnya saya ke parkiran Abu Bakar Ali. Pasti kalian tahu parkiran Abu Bakar Ali, yang biasanya banyak sekali bis pariwisata parkir di sana. Nah, di situ di lantai paling atas parkiran Abu Bakar Ali, saya foto-foto kereta di sana, lihat-lihat kereta juga, lalu lalang kereta. Sampai pada akhirnya nggak kerasa udah siang, saya pun lanjut lagi naik Trans Jogja ke arah Prambanan dan bersiap-siap untuk langsung pulang ke Depok. Mantap. Nah, di depan sana adalah bis yang akan mengantarkan saya dari Prambanan menuju ke Depok. Bis tingkat Putra Mulia menggunakan bodi Jetbus 2 STD atau Super Double Decker, garapan dari karoseri Adiputro Wirasejati Malang. Bis ini menggunakan sasis premium yaitu Scania K410.
Wow, pasti nyaman nih, namanya juga premium ya kan. Dan ini juga adalah pengalaman pertama kali saya naik bis tingkat. Untuk rutenya sendiri dari Prambanan ke Bogor, dari Jogja ke Bogor via utara atau via Semarang. Jadi nanti kita lewat Klaten dan seterusnya. Sekarang kita langsung siap-siap naik ke dalam yuk. Kita lihat interiornya kayak apa sih. Yuk. Dah, sekarang kita masuk ke dalam dulu. Untuk tarif dek atas dan dek bawah berbeda. Jadi lebih mahal tarif yang dek bawah ketimbang yang dek atas. Bisa kalian lihat sendiri di dek bawah ini total atau konfigurasi seatnya 21. Berarti setara dengan super eksekutif lah ya, 21. Sedangkan di dek atas konfigurasi seatnya 22 ya, macam kelas eksekutif biasa lah. Tarifnya berapa ya? Lupa saya. Buat nanti di layar kaca ada kayak tarifnya. Ayo munculin. Beberapa fasilitas yang ada di bis ini, diantara lain, pertama ada selimut, ada bantal, lalu ada leg rest, terus ada AVOD. AVOD itu yang kayak TV itu, yang bisa buat nyetel film atau mendengarkan musik. Lalu ada USB port atau USB charger, dan ada toilet juga pastinya di bawah, dek bawah deket tangga lokasi toiletnya. Ntar nyasar lagi. Selain itu juga fasilitas yang lainnya adalah servis makan 1 kali, servis makan malam, dan snack 1 kali. Nanti kita akan dibagiin snack oleh kru. Oh ya, satu lagi, di bis ini juga tersedia smoking room atau ruangan khusus merokok yang letaknya berada di paling belakang di dek atas. Nah teman-teman, sekarang kita akan berangkat menuju ke Bogor. Bogornya ini mengakhiri perjalanan di Ciawi, tepatnya barengan dengan agen Bisantika, Sudiro, Handoyo, dan Garuda Mas di sebelah kanan kalau dari arah Tajur. Dan pada saat itu SDD Putra Mulia atau Pumas ini melayani 2 trayek, yaitu trayek Solo Jakarta, Jakartanya kalau nggak salah Pulau Gebang, dan Prambanan Bogor. Nah sekarang saya kurang tahu nih saat ini apakah yang trayek Prambanan Bogor ini masih jalan apa enggak si SDD Putra Mulia, karena udah jarang lihat juga. Apa mungkin udah dibuang ke tim Soloan angkatan pagi dari Pondok Pinang? Bisa jadi sih, soalnya udah jarang lihat juga di agen Prambanan si SDD Pumas ini. Jam 2:16 bis pun masuk ke terminal Ir Soekarno di daerah Klaten. Ada 1 orang penumpang yang naik dari terminal Klaten, tapi bisnya nggak masuk ke shelter karena nggak muat, takut gasruk atapnya, jadi masuknya lewat parkiran.
Nah, sekarang kita sudah berada di Terminal Kartasuro. Ini pukul 3 sore. Di sini berhenti untuk menaikkan beberapa penumpang. Dan di Terminal Kartasuro ini setiap penumpang juga dibagikan snack gratis oleh kru. Dan snacknya ini isinya kalau nggak salah itu roti dan satu buah air mineral. Roti isi nanas kalau nggak salah. Dan di Terminal Kartasuro ini dek atas juga masih terlihat kosong. Selesai menaikkan penumpang, bis pun melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Bogor. Dan seperti inilah akses atau jalan keluar dari Terminal Kartasuro. Memang agak sempit sih. Nah, sekarang saya sudah berada di dek bawah. Di dek bawah ini ternyata masih sepi sekali, hanya terisi satu kursi aja dari 6 kursi. Tarif dek bawah sendiri yaitu Rp325.000, selisih Rp100.000 dari dek atas. Wow, agak jauh juga selisihnya nih. Sekitar jam 4 sore bis pun memasuki Terminal Tingkir Salatiga, dan di sana juga sudah terdapat parkir bis SDD Putra Mulia tim Solo, Jakarta.
Jam 7 malam kita sudah berada di rumah makan Rose Eco yang terletak di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Nah, di rumah makan Rose Eco ini saya dioper ke bis Putra Mulia Double Decker DD02 yang tadi julukannya apa tuh lupa. Entah kenapa sih alasannya waktu itu dioper, kurang tahu. Jadi ada sebagian penumpang yang dioper ke DD02 dari DD05. Dan mohon maaf untuk menu makan malamnya saya nggak videoin, ternyata entah lupa atau gimana, nggak tahu sih, belum paham banget waktu itu bikin trip kayak gini. Jam 3:40 ini saya sedang berada di dekat pintu, di dekat tangga tepatnya, dan siap-siap untuk turun di PAL Depok. Jam 3:41 waktu Indonesia Barat, saya tiba di PAL Depok, di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Terima kasih banyak telah menyaksikan video saya kali ini, dan jangan lupa ditonton juga video-video yang lainnya. Terima kasih.